This is Channels Television's breaking news. Selamat pagi pemirsa. Perkenalkan, saya Mahardika Maulida Nugraha. Dan saya Amaliana Renjana. Hari ini kami akan mengabarkan berita-berita terupdate dan terpercaya yang kami rangkum dalam Kastra TV. Sejak tanggal 1 Maret 2019, Universitas Indonesia memberlakukan tarif baru izin masuk kampus, yakni untuk mobil berukuran kecil sebesar Rp5.000, truk atau bus sedang sebesar Rp9.000, dan truk atau bus besar sebesar Rp12.000. Tentu saja pihak Universitas Indonesia memiliki maksud tertentu dalam menaikkan tarif tersebut. Namun hal ini menimbulkan adanya kontra baik dari pihak mahasiswa maupun pengunjung UI. Berikut liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang IKM UI. Perkenalkan, nama saya Zaki Zamzami. Di sini sebagai Kepala Departemen Adkesma BEM UI 2019. Pertanyaan pertama, belum lama ini tarif memasuki UI untuk kendaraan roda 4 dikabarkan naik menjadi Rp5.000. Bagaimana hal ini bisa terjadi dan apa latar belakang dan kronologisnya? Sebenarnya untuk kronologis dan kejadian untuk kenaikan tarif parkir ini sendiri sudah ada bahasan di tahun 2018 itu sendiri, dan kemudian eksekusinya itu baru ada di sekitar 2019, yaitu pembahasan antara rektor dan MWA itu sendiri. Kemudian kenapa hal ini bisa terjadi? Latar belakangnya adalah ini disebabkan karena jumlah atau volume kendaraan yang memasuki wilayah UI semakin besar. Kemudian tujuannya adalah ini digunakan adalah untuk membatasi jumlah kendaraan yang masuk ke wilayah kampus Universitas Indonesia itu sendiri. Kemudian latar belakang lainnya adalah adanya kenaikan hal ini sendiri adalah dengan proses penggunaan pemeliharaan untuk itu sendiri. Kemudian dan selanjutnya kronologisnya pada akhirnya tanggal 1 Maret 2019 hal ini diimplementasikan melalui peraturan rektor nomor 3 tahun 2019. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah kenaikan harga pada gerbang utama UI dipengaruhi oleh akan tersedianya jalur lain untuk memasuki lingkungan UI melalui RSUI? Kami mendengar isu bahwa akan ada jalur akses langsung ke RSUI. Untuk secara pastinya hal ini perlu kita konfirmasi lagi, akankah ada pengaruh dari pembangunan jalur nanti ke depan jalur khusus untuk ke RSUI. Tapi untuk pembahasan sebelumnya kami Departemen Adkesma bersama DPPF UI, terkhususnya bersama Prof. Ganjar, hal ini belum ada pembahasan sampai ke sana. Tapi untuk secara lebih konkretnya adalah adanya kenaikan tarif parkir ini disebabkan adanya volume kendaraan yang banyak UI, dan kemudian juga didukung dengan adanya status UI yang berstatuskan Green Matrix itu sendiri. Dan kemudian kenapa pada akhirnya ini bisa naik sendiri, karena pada dasarnya ini kenaikan ini sendiri terakhir itu terjadi tahun 2013, dan kemudian kenaikan itu sendiri baru terjadi di tahun ini sendiri, dan kenaikannya itu kita ketahui bersama hanya Rp1.000. Selanjutnya pertanyaan ketiga, beberapa mahasiswa belum mengetahui tentang adanya kenaikan harga pada Gerbang UI. Bentuk sosialisasi apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak UI dan rencana sosialisasi apa yang akan dilaksanakan untuk kedepannya? Yang kami ketahui mengenai sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh pihak UI itu sendiri, pihak UI telah mencoba mensosialisasikan di kanal-kanal media yang mereka punya, seperti salah satunya di Instagramnya UI, dan kemudian di websitenya UI itu sendiri. Dan kemudian untuk secara fisiknya hal tersebut bisa kita lihat di baliho yang tertera di depan pintu masuk gerbang utama, dan kemudian di depan baliho di depan stasiun Universitas Indonesia. Untuk selanjutnya pertanyaan keempat, apakah dengan adanya kenaikan harga menjadi Rp5.000 ini mengundang banyak protes baik dari sivitas UI maupun dari warga sekitar? Jika ada, apa yang akan dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Untuk menjawab hal tersebut, pro kontra di dalam sivitas akademika UI pasti ada, dan hal tersebut langsung kita coba jawab oleh Departemen Adkesma BEM UI 2019, yaitu dengan kita mencoba membuka jajak pendapat kepada mahasiswa Universitas Indonesia yang kita buka sejak tanggal 3 Maret yang lalu. Dan hasil tersebut kita telah mendapatkan data berupa data pro dan kontra, dan kemudian akan kita coba sampaikan kepada stakeholder yang terkait, dan salah satunya itu kepada pihak PLK dan kemudian kepada pihak DPPF itu sendiri. Dan yang kemudian
upaya yang akan kita berikan, akan kita usahakan adalah lebih kepada pemanfaatan fasilitas yang ada di ruang lingkup Universitas Indonesia itu sendiri, diantaranya seperti Bikun, Spekun, dan kemudian fasilitas pejalan kaki seperti trotoar dan kemudian lampu jalan yang ada. Untuk pertanyaan kelima dan yang terakhir, apa saja hal yang diharapkan dengan adanya kenaikan harga di gerbang utama UI untuk kedepannya? Yang kami harapkan khususnya selaku Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, khususnya Departemen Adkesma, dengan adanya kenaikan tarif parkir ini berbanding lurus dengan adanya peningkatan fasilitas yang ada di kawasan Universitas Indonesia itu sendiri. Salah satunya yaitu dari segi keamanan di area parkiran dan kemudian segi fasilitas jalanan dan kemudian fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh sivitas akademika Universitas Indonesia. Berita selanjutnya, perkembangan MRT Jakarta. Sedikitnya 1,7 miliar dolar Amerika Serikat sudah dikeluarkan untuk MRT Jakarta dan seharusnya bisa selesai sepenuhnya pada tahun 2027. MRT yang akan siap beroperasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat beralih dari transportasi pribadi ke transportasi umum. MRT Jakarta akan beroperasi hingga 20 jam setiap harinya, mulai pukul 5 pagi hingga 12 malam waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, bagi Anda yang bekerja dan pulang cukup malam dapat selalu menggunakan transportasi ini. MRT Jakarta akhirnya sudah bisa mulai diuji coba dari tanggal 12 hingga 24 Maret 2019. Berikut liputannya. Let's go! Oke teman-teman, jadi kita sekarang udah ada di stasiun MRT Setiabudi Jakarta. Nah, stasiun MRT ini pada saat ini masih dalam masa trial run atau uji coba dan akan diresmikan oleh pemerintah pada tanggal 23 Maret mendatang. Oke, jadi sekarang kita udah di dalam MRT. Bisa dilihat bahwa kondisinya itu ramai banget di sini. Nah, terus kayak buat sekedar info aja nih, sampai sekarang pemerintah tuh udah ngeluarin 1,7 miliar US dollar buat proyek ini. Dan kalau bisa kita menelaah ke belakang, sebenarnya proyek ini tuh udah dicanangkan oleh mantan presiden kita B.J. Habibie pada tahun 1985. Dan untuk tarif dari MRT sendiri ini berkisar 8.000 sampai 9.000 rupiah untuk jalur Lebak Bulus hingga Bundaran HI. Jadi kita tadi semua udah nyobain kereta MRT Jakarta dan memang ini adalah salah satu alternatif transportasi umum yang terbaik untuk di Jakarta saat ini, bahkan untuk di Indonesia. Nah, for your info aja, jadi kereta ini beroperasi selama 20 jam dari jam 5 sampai jam 12 malam. Jadi ini sangat cocok banget untuk orang yang bekerja dari pagi sampai malam. Nah, untuk target perharinya kapasitas penumpangnya bisa mencapai 65.000 bahkan hingga 130.000. Nah, untuk fakta uniknya, jadi Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, meresmikan kereta MRT ini dengan nama Ratangga. Di mana Ratangga ini berasal dari bahasa yang dikutip dari Kitab Suta Soma yang berarti kereta perang. Kita beralih ke berita seputar perusahaan startup unicorn, dekakorn, dan hektakorn. Di Indonesia, terdapat 4 perusahaan yang menyandang status sebagai unicorn, yaitu Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, dan Gojek. Sedangkan di Asia Tenggara terdapat 9 perusahaan yang menyandang status sebagai perusahaan startup unicorn. Ternyata di Asia Tenggara tidak hanya terdapat perusahaan startup unicorn saja,
Ada juga Grab yang baru-baru ini menyandang status sebagai perusahaan startup Dekakorn. Hal ini membuat Grab menjadi perusahaan pertama dan satu-satunya di Asia Tenggara yang menyandang status Dekakorn tersebut. Berikut liputannya. Mas, Apa tuh? Grab tuh gede gak sih? Gede banget. Gede apa? Ya saya sih taunya segede gitu mas. Pokoknya banyak lah duitnya, gede banget mas. Segede apa, Mas? Saya juga nggak tahu mas segede apa. Iya tuh, Mas, gede apa? Gede lah. Ya gede gimana? Tuh kan saya nggak tahu gedenya Saya gimana. bilang, bentar deh. Itu ada bos saya tuh, sekalian aja Mana? nanya. Oi bos. Aduh. Customer saya mau nanya nih bos. Kunci, Oh Pak. ya Hedi. Oh iya kunci, maaf. Ya mas. Nih bos, jadi customer saya mau nanya nih bos. Ini bos, Iya ini bos. bos Grab. Bos Grab yang punya Grab. Bang kenapa mas? Mas mau nanya. Saya bingung. Grab tuh segede apa sih, bos? Grab itu sekarang udah mencapai level Dekakorn. Nah, Dekakorn ini adalah suatu perusahaan dengan nilai sebesar di atas 10 miliar US dollar. Gitu mas. Oh gaji saya nggak segitu sih bos? Ya kan saya yang punya. Kok saya gak segitu sih, bos? Terus di Indonesia nggak ada bos Dekakorn. Nah, di Indonesia itu adanya unicorn. Contohnya apa Unicorn? tuh? Apanya popcorn? Unicorn ini adalah perusahaan dengan nilai 1 miliar US dollar. Nah, di Unicorn Indonesia ini contohnya adalah Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, dan Gojek. Selain Unicorn itu sebenarnya di dunia ini sudah ada perusahaan yang bernilai sampai 100 miliar US dollar. Namanya Hektokorn. Gitu, Mas. Wah, bermanfaat sekali informasinya. Terima kasih, bos. Siap. Terima kasih ya bos. Ya. Ya bos. Mas, tadi saya belum sorry. Gaji tinggiin lah gaji ya. Gaji tinggiin saya. Saya baru mau turun ya nanti. Maaf ya. Masih duluan ya. Ya. Assalamualaikum. Yuk. Jelas. Balik. Itulah berita dari Kastra TV untuk hari ini. Saya Amalia bersama rekan saya Mahardika mengabarkan dari Depok, Jawa Barat. Terima kasih untuk waktu Anda dan tetap ikuti kami di Kastra TV dengan like dan subscribe. Kastra Tim 2019, peduli berkarya bersama.